Sekolah sangat memfasilitasi, tapi ide-idenya itu muncul dari dia. Apapun itu pasti akan bisa terwujud jika kita mau berusaha dan memberikan ekstra waktu, ekstra perhatian, ekstra pemikiran kepada anak-anak kita yang sebenarnya mereka semua rata-rata memang berpotensi untuk itu. Sobat komunitas guru penggerak di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa yang akan kita perbincangkan sekarang adalah tentang anak kita Rahmania Ulwani yang berprestasi luar biasa ini ya, bisa masuk di 3 universitas dunia ternama. Wow, keren banget ini. Ini prestasi untuk sekolah, Bunda. Bagaimana sekolah mendukung anak kita supaya bisa sampai pada tahapan ini? Nah, ini yang perlu kita tahu, trik-trik Bunda ini. Baik, terima kasih. Saya langsung aja ya, Mbak Dewi. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan untuk kita bisa ngobrol. Dan mohon maaf suara saya ini agak serak-serak basah ya. Itu kayak penyanyi sih. Baik, jadi agak panjang memang ceritanya, perjalanannya seperti apa. Jadi Tiang mulai di sini mengajar tahun 2020, mengajar sebagai kepala, dipercayakan sebagai kepala sekolah di sini, dan saya melihat potensi yang ada di sekolah ini, yaitu di bidang KIR dengan pembina Pak Herudin, ada Bu Nur Hayadi, ada Bu Sri Ayuda, Pak siapa juga satu Pak Bahrowan, kemudian ada juga ada 4 orang tadi tim yang solid. Satu lagi Pak Ida Fatoni, kebetulan beliau juga guru penggerak di tahap yang sekarang ini. Yang saya lihat di sekolah kita di SMA 1 Solong ini kan sudah punya nama. Ya, yang nama itu sudah saya baca budaya kok bagus, di mana dengan keberadaan dari ekskul KIR itu sangat dan selalu masuk level nasional kan. Setelah kita lihat di perjalanan 10 tahun terakhir Niki, selalu masuk di finalis, bahkan juara dapat medali, beberapa medali emas, kemudian perak dan perunggu. Ya, tetapi selalu kalau setiap tahun itu ada yang masuk sebagai finalis. Nah, saya begitu berada di sini sehingga saya membaca situasi di mana sekolah ini harus bisa ditanamkan semacam budaya untuk bisa anak-anak di sini itu punya wawasan untuk mengembangkan diri, terutama di bidang karya ilmiah, di bidang penelitian. Sampai kami sepakat beberapa waktu yang lalu mencanangkan sekolah ini kita akan usung menjadi sekolah berbasis riset ya. Dan itu sudah kita lakukan sih. Jadi nuansa anak-anak itu tertarik atau terpanggil untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang nuansanya ke arah penelitian itu sudah terlihat. Karena apa? Kami mulainya dengan mengadakan misalnya lomba di tingkat sekolah, antar kelas di kelas meeting itu selalu dari tahun 2020 itu sudah kita mengadakan lomba penelitian. Dan dari situlah terjaring kelihatan di anak-anak yang betul-betul yang menonjol yang punya kemampuan di bidang penelitian, dan itu yang direkrut oleh pembina KIR. Nah, kita juga punya tim SBR, tim sekolah berbasis riset, di situ punya andil untuk memberikan untuk memfasilitasi kebutuhannya anak-anak kita. Jadi bersinergi lah dari program yang ada di sekolah dengan ekskul yang sudah ada. Nah, kemudian tahun yang lalu bisa masuk di tingkat nasional, meraih medali perunggu 2020. Nah, 2021 ini sebenarnya cukup banyak, tapi belum ada rezeki untuk mendapatkan medali, tetapi peluang yang luar biasa yang didapatkan dengan dibuatnya atau diadakannya program terbaru dari Kemendikbud, namanya program
beasiswa Indonesia Maju. Nah, beasiswa Indonesia Maju ini ternyata masuk dalam program LPDP, Mbak Wiwi. Jadi LPDP ini yang kita tahu kan hanya untuk S2 dan S3, benar, itu. untuk magister dan untuk doktor. Ternyata jadi, sekarang baru diperluas tahun ini untuk kemudian S1. Ya, untuk S1. Nah, masuklah, jadinya semua diundang, invite, semua yang masuk finalis di tingkat nasional itu diundang untuk mengikuti seleksi. Nah, seleksinya yang mulai dari tingkat dari administrasi, kemudian seleksi wawancara, seleksi semuanya. Dan berdua yang bisa lolos dalam seleksi itu, tapi hanya satu yang sampai ke finalnya, sampai proses akhirnya. Nah, bagaimana kami mendukungnya? Ya tentu komunikasi yang sangat intens kita bangun. Kemudian saya selalu kepala sekolah yang kebetulan latar belakang bahasa Inggris kan, Bu Wiwi ya. Jadi diberikan jadi saya secara coaching klinik dulu. Coaching klinik betul. Kami sering chat-chatan dengan Ulwani, begitu Ulwani menyampaikan ada program, ini ada pengumuman dulu ya dari pusat, ada tawaran untuk itu, langsung dikawal oleh pembina-pembinanya untuk kurang-kurang kawalan sekolah kan nggak bisa itu. Ya, ada pendampingan, didampingi bagaimana, ada guru saya bahasa Inggris saya minta untuk mendampingi membuat essay-nya kan, itu semua. Dan yang luar biasa nih Ulwani, tidak saya sangka IELTS-nya itu 6,5 loh. Wow. Ya, jadi IELTS itu sangat tinggi, kalau 6,5 itu sudah grade-nya sangat tinggi, standarnya 60 tapi 6,0 tapi dia bisa meraih 9,5. Makanya dia di semua perguruan tinggi yang dia propose untuk bisa dapat letter of acceptance LOA-nya, semua dapat. Semua dapat. Bahkan dia dapat di SMPTN-nya dapat di UGM lagi. Nah, itu sebenarnya tadinya kami nggak usah masuk di perguruan tinggi dalam negeri, tapi agak khawatir juga kan karena belum hasil terakhir. Jangan nanti tidak diambil di yang dalam negeri, tidak dapat di luar. Ternyata ini semuanya dia bisa dapat. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah memang yang kami tahu pribadinya Rahmania Ulwani, dia sosok yang sangat humble, dia padanya, dia sangat polos dan dia sangat mandiri dibandingkan dengan temannya. Ya. Jadi meskipun misalnya sekolah, artinya sekolah sangat memfasilitasi, tapi ide-idenya itu muncul dari dia. Guru, kita ingin ini, kita butuhkan ini. Alhamdulillah selama ini tetap difasilitasi, didukung. Dan yang paling membanggakan itu memang semangat teman-teman pembina di sini. Jadi semangat, yang gurunya semangat, muridnya semangat juga. Itulah yang sinergi yang bagus untuk saling mendukung. Itu yang sangat luar biasa. Dan ya berdasarkan pengalaman juga teman-teman sudah ini, dan harapan ke depan ini barusan saya memberikan pengarahan kepada anak-anak yang akan mengikuti lomba kompetisi sains atau olimpiade sains tingkat kabupaten dulu, baru ke tingkat provinsi dan ke nasional dan ke tingkat nasional. Akhirnya tadi saya sampaikan juga kepada adik-adik kelasnya yang sedang mempersiapkan diri bahwa peluang untuk bisa seperti Ulwani itu juga bisa terbuka untuk lebar, olimpiade gitu juga kan. Jadi siswa yang ikut yang bisa lolos nanti ke tingkat nasional yang mengikuti lomba KSN itu juga bisa berpeluang. Jadi dua aspek ya, dari penelitian dan dari lomba akademik. Dan ini Ulwani sebagai pembuka pintu, Bunda, pionernya ya. Pembuka pintu. Nanti setelah Ulwani pasti akan banyak wani-wani yang lain yang akan tidak hanya dari sekolah kita di sini, tapi sekolah-sekolah ini juga. Harapan kita ke depan mungkin sekarang 1 Ulwani, besok ada 10, 20 dan seterusnya. Insya Allah akan bisa terwujud jika kita punya komitmen yang kuat dan optimis selalu ada, dan dibarengi dengan semangat teman-teman pembina yang sangat luar biasa untuk memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada anak. Karena itu poin yang sangat penting nih, yang sangat penting. Kalau tidak demikian
Saya barusan baca buku, ada bukunya Montessori. Jadi sesungguhnya motivasi anak itu kan bervariasi, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, justru yang membuatnya akan menjadi bagus itu ketika ada yang menstimulus. Dan nah, semua stimulannya itu yang dari guru, alhamdulillah sangat bagus. Katanya Pak Yohanes Suryo, Mestakung, semesta mendukung. Nah, itu, alhamdulillah. Nah, mungkin ada kata-kata Bunda yang akan disampaikan kepada anak-anak kita di luar sana maupun teman-teman guru pembina, bagaimana memotivasi mereka supaya bersemangat untuk baik. Jadi mungkin dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak mungkin kan, asal kita mau berbuat dan selalu punya prinsip bahwa apapun itu pasti akan bisa terwujud jika kita mau berusaha dan memberikan ekstra waktu, ekstra perhatian, ekstra pemikiran kepada anak-anak kita yang sebenarnya mereka semua rata-rata memang berpotensi untuk itu. Jadi kesempatan yang belum, dan insya Allah yakin saya seperti tadi yang disampaikan akan ada ulani-ulani yang lain, tidak hanya dari sekolah kami di SMA Negeri 1 Selong, tapi juga dari sekolah-sekolah yang lain. Insya Allah spirit ini akan bisa akan menjadi pemantik bagi yang lain, bahwa ketika ada kesempatan dan kesempatan itu betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik, ya why not gitu kan, pasti akan bisa terwujud suatu keberhasilan untuk kesuksesan yang diharapkan. Terima kasih banyak Bunda. Semoga SMA 1 Selong tambah sukses dan jaya selalu. Sekolah penggerak. Sekolah penggerak, di dalamnya ada guru-guru penggerak. Masya Allah, ya alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih Bunda. Demikian tadi teman-teman obrolan kita dengan Bunda Kepala Sekolah SMA N 1 Selong. Semoga trik-trik dari beliau bisa sangat bermanfaat untuk kita semua ke depan dan bisa membimbing anak-anak kita menjadi generasi-generasi hebat yang akan menjadi harapan bangsa ke depan. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.